selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Iren yang akan menemani adik-adik dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah, adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja? Kakak berharap dan kakak berdoa semoga adik-adik dalam keadaan baik-baik saja ya di rumah. Nah adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, mari adik-adik kita berdiri. Biar semangat, kita mau menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Dengan gerakan ya, ikuti kakak ya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi inti. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya adik-adik boleh duduk kembali. Memulai ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini, mari adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, juga karena Engkau telah menyertai kami, hingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online pada hari ini kembali. Tuhan, Engkau tolong sertai kami, agar kami dapat mendengarkan dengan baik, agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan tentang-Mu oleh guru sekolah minggu kami. Ini doa kami Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini hanya di dalam nama anak-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya adik-adik, siapa di sini yang senang datang ke rumah Tuhan? Tunjuk tangan. Wah, semuanya senang. Nah, biar lebih senang lagi, biar lebih semangat lagi, mari adik-adik kita akan menyanyikan lagu Ke Rumah Tuhan Ku Datang. Ke rumah Tuhan ku datang, sungguh senang bernyanyi memuji Tuhan serta mendengar firman-Nya. Ke rumah Tuhan ku datang, sungguh senang bernyanyi memuji Tuhan serta mendengar firman-Nya. Iya adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, siapa yang ingat cerita minggu lalu itu tentang apa ya? Iya benar, Elia di Safrat. Nah hari ini kita juga akan mendengar cerita tentang Elia yang akan menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Allah itu benar. Nah sebelumnya, mari adik-adik kita mau menyanyikan lagu Allahku Besar. Siapa di sini yang percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar? Ya, semuanya percaya. Nah adik-adik, mari kita nyanyikan lagu ini secara bersama-sama ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Ya adik-adik, Allah kita besar, kuat, dan berkuasa. Nah adik-adik, kita akan kembali mendengarkan cerita Elia
Yang tadi kakak bilang bahwa Elia akan menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Allah adalah Allah yang benar. Melalui Kak Kaleb yang akan membawakan cerita pada hari ini. Nah, tapi sebelumnya, mari kita nyanyikan satu lagu lagi, yaitu Ceritakan Padaku. Ceritakan padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Kan ku dengar suaranya, dan ku turuti segala perintahnya. Sekali lagi ya. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Kan ku dengar suaranya, dan ku turuti segala perintahnya. Ya adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Kaleb pada sekolah minggu online tanggal 11 Oktober 2020. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengar cerita. Sebelum mendengar cerita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita. Tuhan tolong berkati kami supaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kakak akan melanjutkan cerita minggu lalu tentang Nabi Elia. Pada minggu lalu, Nabi Elia sudah menolong seorang janda dan anaknya di Sarfat. Nah, kita akan mendengar kelanjutannya adik-adik. Apa ya yang akan terjadi pada Nabi Elia minggu ini? Mari kita dengarkan ceritanya. Adik-adik, sudah 3 tahun lebih di Israel tidak turun hujan. Embun pagi pun tidak ada. Orang-orang dan ternak-ternak kehausan karena tidak ada air. Tumbuh-tumbuhan juga tidak dapat bertumbuh dengan baik karena tidak ada air. Raja Ahab sangat kesal. Ia terus-menerus menyalahkan Nabi Elia karena Nabi Elia yang mengutuk Israel dengan kekeringan. Sudah 3 tahun lebih juga Raja Ahab mencari-cari Nabi Elia, tetapi tidak kunjung menemukannya. Pada suatu hari, kepala istana Raja Ahab yang bernama Obadjah berhasil menemukan Nabi Elia. Raja Ahab mendatangi Nabi Elia sambil memarahinya. Akan tetapi, Nabi Elia kembali menegur Raja Ahab bahwa kekeringan yang terjadi bukan karena Nabi Elia. Kekeringan itu terjadi karena Raja Ahab tidak mematuhi kehendak Allah, malah melakukan apa yang dibenci Allah, yaitu menyembah berhala, Baal dan Asyera. Tetapi Raja Ahab tidak mau mendengarkan Nabi Elia adik-adik. Maka dari itu, Nabi Elia mengundang Raja Ahab untuk membuktikan siapa Allah yang benar, Allahnya Nabi Elia atau Baal dan Asyera, di depan semua rakyat Israel. Raja Ahab tertarik mengenai hal itu adik-adik, maka ia menyetujuinya. Hari yang ditentukan akhirnya tiba. Raja Ahab, Nabi Elia,
Seluruh rakyat Israel dan Nabi Baal dan Asyera berkumpul di atas gunung Karmel. Sesuai dengan permintaan Nabi Elia, Raja Ahab juga membawa 2 ekor lembu sebagai bentuk persembahan. Nabi Baal berjumlah 450 orang dan Nabi Asyera berjumlah 400 orang. Total 850 orang nabi. Seorang Nabi Elia di tim Tuhan Allah berkompetisi melawan 850 orang nabi di tim Dewa Baal dan Dewi Asyera. Kemudian Nabi Elia menjelaskan peraturannya. Kedua tim harus membangun sebuah mezbah untuk persembahan. Tetapi mezbah tersebut tidak boleh dibakar. Masing-masing tim harus berdoa kepada Tuhannya untuk menurunkan api, membakar persembahan yang sudah disediakan. Giliran pertama adalah giliran tim Nabi Baal dan Nabi Asyera. 850 orang nabi itu berdoa, menyanyi, menari, sampai melukai dirinya sendiri untuk menurunkan api dari pagi hingga sore hari. Akan tetapi tidak ada api yang muncul, sepercik pun tidak. Mezbah mereka masih utuh. Kemudian mereka menyerah dan mempersilahkan Nabi Elia untuk memulai doanya. Adik-adik, sebelum berdoa, Nabi Elia membangun dulu mezbahnya menggunakan 12 batu. Sesuai banyaknya suku di Israel. Setelah itu Nabi Elia menggali parit di sekitar mezbahnya dan mengguyur mezbahnya dengan banyak sekali air. Daging, kayu, batu, sampai basah kuyup. Parit di sekitarnya juga hingga penuh. Orang-orang heran melihatnya. Kenapa ya Nabi Elia melakukan hal itu? Kayu yang basah, daging yang basah mempersulit api untuk membakarnya. Setelah itu, Nabi Elia berdoa kepada Tuhan. Tidak lama setelah Nabi Elia berdoa, api turun dari langit, membakar habis daging, kayu, bahkan air yang mengelilingi mezbah itu. Semua orang terkejut adik-adik. Rakyat Israel sudah sadar bahwa Allah yang sesungguhnya, Allah yang benar-benar Tuhan, adalah Allah yang disembah oleh Nabi Elia. Kemudian Nabi Elia menyuruh orang-orang Israel dan para prajurit untuk menangkap 850 Nabi Baal dan Asyera. Melihat hal itu juga, Raja Ahab takut dan gemetar adik-adik. Dia melihat betapa Allah Nabi Elia sangat maha kuasa. Kemudian Nabi Elia menepuk pundak Raja Ahab dan menyuruhnya pulang dan makan, karena sebentar lagi akan turun hujan. Tepat seperti yang dikatakan Nabi Elia, hujan turun sebelum Raja Ahab sampai di istananya. Adik-adik, zaman sekarang banyak sekali tokoh-tokoh yang luar biasa. Ada Ben 10, Captain America, Iron Man, dan yang paling akhir-akhir ini sangat luar biasa, itu Thanos adik-adik. Kita ingat bagaimana Thanos itu ketika dia punya ke-6 batu yang di sarung tangannya itu, dia bisa, dan semuanya bisa hilang. Banyak dari superhero kita yang hilang. Tapi kalau dipikir-pikir, apa Thanos itu sehebat Allah adik-adik? Jawabannya tidak adik-adik. Thanos itu perlu batu. Perlu 6 batu yang ada di sarung tangannya. Baru dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Bagaimana dengan Tuhan kita? Tuhan kita lebih luar biasa lagi. Dia menciptakan seluruh dunia, segala macam isinya, mulai dari binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda penerang, bulan bintang, bahkan kita semua adik-adik, hanya dengan firman, hanya dengan berkata-kata. Ketika dia berkata, muncullah apa yang dia katakan itu. Luar biasa Allah kita adik-adik. Bagaimana dengan Thanos? Thanos itu sama seperti Asyera dan Baal. Mereka semua sama-sama ciptaan manusia.
Mereka tidak sebanding dengan Allah. Mereka diciptakan manusia, mereka ciptaan manusia. Sedangkan kita semua diciptakan Allah. Jadi Allah lebih hebat daripada Thanos. Adik-adik, mari kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Yesaya 45 ayat 5 yang berbunyi, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Mari kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Ya adik-adik, ayat hafalan sudah selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin kami selama sekolah minggu online hari ini. Engkau mau tolong supaya kami terus ingat firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu online hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di lain waktu ya. Bye-bye.